Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua hingga alhamdulillah kita bisa manfaatkan, gunakan untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah pada uswah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah terlimpah pada keluarga, sahabat, juga kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita semua nanti di yaumil akhir kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sehat Bapak Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Saya doakan panjenengan diberikan kuat, sehat, semangat sampai akhir Ramadan. Sampai setelah Ramadan juga. Setelah Ramadan sampai tahun depan, sampai akhir hayat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini tidak terasa ya, Ramadan begitu cepat sekali berlalu. Baik kaum mukmin kayaknya tidak cukup Ramadan sebulan. Kalau bisa setiap hari Ramadan. Tapi capek juga Pak. Tapi capeknya kita ini Masya Allah, kita mendapat obral pahala di bulan Ramadan ini. Demikian juga Bapak Ibu dengan hidup dan kehidupan kita. Masya Allah, kaum muslimin itu tidak ada yang tidak baik. Maka disebutkan dalam hadis ajaban li amdal muslimin. Ajaib luar biasa. Karena setiap keadaan kaum muslimin itu baik. Apabila dia ditimpa musibah, dia sabar terhadap musibah tersebut, maka sabar itulah yang buat kita baik, mendapat kebaikan. Apabila kita diberikan nikmat, kita bersyukur atas nikmat Allah curahkan, maka syukur kita menjadi baik. Maka yang penting bukan keadaan yang menimpa kita, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mensikapi setiap keadaan yang menimpa kita. Ini yang paling penting. Dan kaum muslimin sudah mendapatkan jawaban bagaimana kita bisa mensikapi seluruh apapun yang menimpa kita. Jawabannya adalah dalam salah satu iman pada Allah Subhanahu wa taala atau keimanan kita, rukun iman, yakni iman bil qada wal qadar. Jadi kalau orang sudah paham bagaimana qada wal qadar Bapak Ibu, maka disebutkan khairi wasyarihi minallahi ta'ala. Baik buruk yang menimpa kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka persikapan terhadap seluruh keadaan kita Bapak Ibu semuanya baik. Karena khairi wasyarihi minallahi ta'ala. Baik buruk itu yang menimpa kita adalah baik untuk kita karena sudah Allah yang mensiapkan kita. Ya, sudah siapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu minta Allah yang perlu dipahami dari iman bil qada wal qadar ini. Satu, ada hal-hal yang menimpa kita atau kita tidak bisa menguasai. Yang kedua, hal-hal yang di luar jam kita, yang tidak bisa kita kuasai. Jadi yang musayyarun dan mukhayyarun. Kalau yang musayyarun itu hal-hal yang kita tidak bisa menguasai, menimpa kita. Contoh, bagaimana rezeki kita, bagaimana ajal kita, bagaimana jodoh kita, semuanya tidak bisa kuasai. Karena itu sudah Allah siapkan untuk kita. Maka baik buruknya terhadap rezeki kita, baik buruknya terhadap jodoh kita, baik buruknya terhadap apapun yang menimpa kita, semuanya Bapak Ibu dan Allah itu adalah baik untuk kita
dan harus kita terima khairi wa syarihi minallahi ta'ala. Ini masyaallah. Sementara yang mukhayyarun apa yang bisa dalam kuasa kita, itulah perjuangan kita. Kita belum diberikan rezeki yang banyak dengan ikhtiar mubasyari yang kita lakukan, maka ikhtiarnya itu dicatat pahala. Dapat atau tidak dapat, Allah berikan atau tidak berikan, maka semua itu adalah kebaikan untuk kita. Ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pula saat ini saudara kita, ini kalau kita flashback ke tahun 2006, kebetulan saya orang Bantul asli Bapak Ibu. Ketika gempa yang ngungsi, pas Ramadan gini ya ngungsi gitu. Masya Allah. Sekarang saudara kita di Aceh, Tamiang, di Sumatera Utara, itu bukan kayak gempa di Bantul. Jadi mereka rumahnya hilang tanpa bekas, atau paling tidak itu terendam lumpur sampai sekarang gitu. Dalam kondisi di tengah pengungsian. Nah, ketika paham akan ini, apa yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita, maka sabar atasnya. Maka sabar itu baik, bukan sebuah keburukan menurut kebanyakan orang, bukan suatu hal-hal yang menyiksa orang, bukan. Tapi dengan sabar, maka kata orang musibah itu adalah berkah kalau dia sabar. Karena sejatinya bukan dunia ini menjadi ukuran kita, tapi akhirat menjadi ukuran kita. Maka setiap apapun yang menimpa kita, Bapak Ibu minta Allah, maka semua akan baik tergantung pensikapan kita. Karena itu menjadi penting kita senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran, senantiasa berpegang teguh pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena insya Allah tidak ada yang tidak baik, semua jelas sebuah kebaikan insya Allah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini pula Bapak Ibu, kita juga terus bisa merenungkan ya nasib kita ya. Mungkin kadangkala kita diberikan rezeki yang melimpah, kebaikan, kita syukuri. Atau mungkin kadang-kadang kita jauh dari rezeki, kekurangan dan lain sebagainya. Tapi tidak ada masalah juga kalau kita ini bisa mensikapi dengan benar. Karena itu perputaran waktu, perputaran nasib dan sebagainya macamnya Bapak Ibu, itu bukan masalah. Yang masalah adalah kalau kita salah dalam mensikapi setiap apapun yang terjadi pada kita. Karena itu pemahaman qada yang benar yang tadi saya jelaskan, itu akan bisa menjadikan kita orang-orang yang siap menerima keadaan apapun, nasib apapun, kondisi apapun. Karena itu Bapak Ibu minta Allah, ini saya kira pelajaran penting untuk kita, sehingga kita bisa menjalankan roda kehidupan ini sebagaimana yang Allah tuntun, Nabi kita ajarkan, sehingga kita tidak tersesat sampai kapanpun nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu minta Allah, maka mudah-mudahan kita diberikan istiqomah untuk senantiasa menerima apapun yang ditimpakan kepada kita. Yang baik kita syukuri, yang buruk kita sabar atasnya, maka semuanya akan menjadi sebuah kebaikan. Dan ingat, dunia ini enggak lama kok. Betul Bapak Ibu? Kita cuma jalani saja. Berapa sih usia yang kita harapkan? Kalau sudah saatnya, terus gimana lagi ya? Dan kita dibatasi oleh waktu yang cepat sekali. Semakin lama semakin cepat sekali menimpa kita. Jadi apa ya nek? Orang Jawa itu namanya tidak boleh kita toleh-toleh. Kalau kita sudah noleh dikit dunia, maka kita terperdaya oleh dunia. Maka kalau ukuran dunia itu baik buruknya bukan pada ukuran Allah. Jadi baiknya dunia itu belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mudah-mudahan sekali lagi diberikan istiqomah, dan mari kita syukuri apapun yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau THR belum cair ya sabar Pak ya. Mungkin memang belum saatnya cair. Nanti kalau sudah cair alhamdulillah. Kalau belum cair juga sampai lebaran ya enggak apa-apa gitu kan.
Mungkin setelah Lebaran baru cairnya, nggak apa-apa. THR yang terlambatnya. Sudah cair belum Bapak Ibu? Oh sudah, alhamdulillah. Masya Allah. Karena itu Bapak Ibu, ini tidak panjang-panjang dalam sampaikan. Mari sekali lagi kita maksimalkan Ramadan yang masih ada ini dengan benar-benar kita gunakan sebagaimana Nabi dan para sahabat. Di akhir Ramadan ini justru semakin banyak di masjid, semakin banyak kita beramal pada Allah Subhanahu wa taala. Karena mudah-mudahan atau barangkali malam-malam yang kita lewati di 10 hari yang terakhir ini kita bisa maksimal, itu adalah Lailatul Qadar. Karena itu Bapak Ibu yang belum khatam Qur'annya kebun Bapak Ibu. Kalau bisa semalaman baca Qur'an, kira-kira kuat Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah Ramadan ini beda Pak. Kalau saya Ramadan sebelum-sebelumnya itu khatam Quran sekali saja itu prestasi Pak. Ya alasannya macam-macam. Ada yang sibuk ngisi pengajian macam-macam. Tapi Masya Allah, sekarang saya rasakan kok baca Quran mudah. Saya hari pertama, kedua, ketiga, hari ketiga khatam Quran. Keempat, kelima, keenam, hari keenamnya khatam Quran. Dan alhamdulillah sampai sekarang target saya 10 khataman dalam Ramadan ini ya. Dan alhamdulillah bisa istiqomah sampai sekarang. Dan itu salah satunya bukan karena apa-apa, karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti saya akan share caranya bagaimana bisa khatam dalam 3 hari sekali atau bahkan dalam sehari sekali, bisa Bapak Ibu. Nanti insyaallah di kajian buka puasa ya. Sudah satu jadwal lagi ya? Terawih ya? Oh terawih, baik. Nanti masih ada satu jadwal lagi, nanti saya share di pertemuan selanjutnya insyaallah. Karena itu agak panjang penjelasannya ya. Tapi jangan khawatir, itu nggak telat, karena bukan pas Ramadan saja kita baca Quran ya Bapak Ibu. Karena di setiap hari kita harus baca Al-Quran insyaallah. Bapak yang minta Allah, yang terakhir ini pada hari ini kebetulan saya mimpin Badan Wakaf Al-Quran, dan bulan lalu kami mengirimkan Al-Quran ke saudara kita di Aceh Tamiang dan juga di Sumatera Utara, Sumatera Barat, yang saat ini saudara kita baru dalam pengungsian, rumahnya hilang, bahkan kalaupun ada tidak bisa ditempati. Dan yang paling krusial yang menguatkan mereka semua Bapak Ibu, apa itu? Yakni Al-Quran yang hilang semua. Al-Quran yang kena banjir, yang basah, tidak bisa dipakai lagi. Maka kemarin kita kirimkan 2.500 Al-Quran, itu langsung habis, kurang. Masih banyak yang membutuhkan. Karena memang benar, Quran itu menguatkan kita juga. Kalau banyak baca Quran tiap hari, insya Allah akan meningkat ya rasa keimanan kita, keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara kita yang baru ditimpa musibah, sabarnya mereka salah satunya adalah ketika menyanding Al-Quran, ketika membaca Al-Quran. Karena itu Bapak Ibu, pada pagi ini dan juga nanti pada jadwal saya di tarawih nanti, insya Allah silahkan yang ingin menitipkan untuk apa Bapak Ibu, untuk kita bisa menjadi para ahli Quran, penjaga Quran. Salah satunya adalah ikut membantu menyebarkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Dan dengan Badan Wakaf Al-Quran itu amal dari Nabi Muhammad SAW, yakni menyebarkan dan mendakwahkan Al-Quran. Karena itu monggo yang nanti akan menitipkan sedekah jariyahnya, yang ingin menabung tabungan akhiratnya, nanti bisa langsung menghubungi ada Mas Ferdi, ini ada di tengah-tengah kita dari Badan Wakaf Al-Quran. Dan ditunggu sampai jam 6 Bapak Ibu sampai suruh insyaallah. Monggo nanti titipkan, masih sama, satu paketnya 150.000 untuk nyetak Al-Qurannya. Yang kedua untuk pembinaan saudara kita di pedalaman, termasuk juga di daerah bencana, termasuk untuk operasi dan sebagainya. Silakan nanti bisa dititipkan, bisa satu paket, 2 paket. Semakin banyak kita ini mentasarufkan di jalan Allah, maka semakin banyak pula Allah Subhanahu wa taala akan
mengganti setiap tabungan akhirat kita. Ini tabungan untuk akhirat, tapi cairnya di dunia, insyaallah. Karena Allah akan memudahkan Bapak Ibu. Karena sebagaimana teladan Nabi Muhammad SAW, beliau kalau Ramadan itu disebutkan ajwadun nas. Siapa? Orang yang paling lapang dada Nabi. Jadi kalau pas Ramadan Nabi itu paling jor-joran sedekahnya, Pak. Seakan-akan isi rumah dari Nabi kita yang mulia itu semua akan disedekahkan itu Nabi. Dan insyaallah di masjid kita ini, di kampung kita ini juga seperti Nabi kita Muhammad SAW. Jadi orang-orang yang ajwadun nas. Karena saya lihat bagaimana biaya Ramadannya luar biasa, hampir 100 juta ya, Mas Tri. Nah itu, tapi kurang dikit ya. Ya kurang dikit. Mudah-mudahan insyaallah nggak sampai Ramadan itu biaya saya tertutup oleh sedekah Bapak Ibu semuanya nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, demikian silahkan nanti yang ingin menitipkan wakafnya 1 paket, 2 paket, berapapun. Dan alhamdulillah selama Ramadan hampir 100 juta saya dapatkan untuk saudara kita di Aceh dan Sumatera, dan itu belum seberapa karena yang dibutuhkan masih banyak lagi, puluhan ribu Al-Quran baru kita kirim 2.500 ya, masih banyak sekali yang dibutuhkan saudara kita di Aceh dan Sumatera. Karena itu monggo silahkan nanti yang ingin menitipkan wakafnya langsung mungkin menghubungi Mas Ferdi, nanti bisa cash, bisa transfer. Insyaallah ini adalah kesempatan untuk tabungan akhirat Bapak Ibu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan kita semuanya sekali lagi diberikan istiqomah hingga akhir hayat kita, diberikan rezeki yang cukup melimpah, diberikan kondisi yang terbaik dan persikapan kita yang terbaik atas apa yang menimpa kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad nabiyyi rahmah. Ya sayyidi Muhammad qad atawajjahtu bika ila rabbi lituqda hajati. Allahumma ya Allah taqabbal wakafana. Bapak Ibu semua yang berniat wakaf pagi ini, dengan wakafnya jadi wasilah Bapak Ibu jadi golongan orang yang menyebarkan Al-Quran, mendakwakan Al-Quran, sehingga bisa menjadi orang-orang yang menjaga Al-Quran. Dengan itu Allah berikan kemuliaan, nanti akan dimasukkan dalam surganya, mengajak orang tuanya masuk surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dengan wakafnya mudah-mudahan panjenengan seluruh doa-doanya dikabulkan Allah, diijabah Allah, semua hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan, mohon maaf banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.